Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu ini. Bersama-sama kita akan belajar, bareng-bareng kita akan sinau untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan yang kita harapkan ini bermanfaat untuk kita semua. Materi kita sebelumnya tentang jihad melawan syaitan. Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas. Pada pertemuan sebelumnya ada 3 hal yang sudah kita bahas bagaimana kita berjihad melawan syaitan ini. Ya, yang pertama adalah memperbaiki keimanan, memperbaiki keyakinan. Ya, dengan sebab keyakinan itu syaitan tidak akan mampu utik-utik. Bahasa kita itu apa? Utik-utik nih Pak. Kok bahasa sama nelek? Apa umek-umek? Apa umek-umek? Ya, jadi nggak bisa mempengaruhi kita, tidak mampu menembus ke dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah melindungi kita dengan iman itu. Dan yang jamin itu Allah Ta'ala. Yang jamin bahwa iman yang baik, iman yang benar itu akan menjadi sebab Allah menjaga kita. Ya, dengan iman yang benar, dengan iman yang sahih, Allah menjamin untuk memberikan penjagaan kepada kita. Allah yang jamin, bukan kita. Ya, itu yang pertama dan itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah i'tisam bil Quran. I'tisam bil Quran. Ya, jangan apa namanya, i'tisam bil Quran.
berpegang erat dengan Al-Quran. Berpegang erat dengan Al-Quran artinya yang berpegang erat itu adalah segala sesuatu dalam kehidupan ini disandarkan kepada Al-Quran. Apapun yang kita lakukan ini disandarkan kepada Al-Quran, disandarkan kepada sunnah. Saya jalani begini menurut Al-Quran itu bener enggak? Itu maksudnya. Saya model begini ini bener nggak menurut Al-Quran? Itu maksudnya. Saya ngatur rumah tangga seperti ini pas nggak dengan Al-Quran? Itu yang dimaksud iktisam bil Quran. Ya. Dan dalam hal tersebut itu harus seimbang. Dalam arti seimbang itu tidak hanya dilihat dari satu arah. Contoh nih, poligami itu syariat enggak? Syariat. Semangat amat ini. Iya kan? Poligami itu syariat. Permasalahannya kan bukan cuma melihat syariatnya, disyariatkannya itu syarat-syarat harus terpenuhi. Loh gitu loh. Syarat-syarat harus dipenuhi. Dan menyiapkan itu. Kalau enggak jangan dipaksa. Jadikan itu cita-cita saja. Loh gitu. Enggak apa-apa itu menderita di dunia tapi bahagia di akhirat. Nanti saja kalau di akhirat perbanyak istri gitu. Enggak ada masalah. Enggak artinya kalau belum siap seperti ada cowek mengkurep, ya kemudian piring numplek, istri cakar-cakaran. Kalau belum siap jangan dulu, ya. Itu dipandang dari segala sisi, bukan dari satu sisi. Oh ini syariat, ini sunnah gitu. Nanti istri juga bantah, sunnah yang lain boh. Wong sunnah itu banyak. Nah, istri juga punya dalil loh. Ya, jadi jangan dilihat dari satu arah, tapi kesiapan dari problem-problem. Siap nggak dengan problem, siap nggak dengan polemik, siap nggak dengan gejolak. Kalau belum, jangan dipaksa. Sebab konsekuensinya nanti ketika ada gejolak yang luar biasa, pasti akan ada ucapan, mana yang kamu pilih, sana apa sini, loh gitu. Nah karena jenengan tuh jiwa pramuka ya sana sini gitu kan. Ini nggak bisa langsung gara-gara ditekan kemudian satu kita cerai gara-gara ditekan, nggak bisa. Ya satu nggak siap, terus pokoknya aku nggak kuat, nggak siap cerai, nggak boleh. Nah gitu kan kita kepingin zona aman, ya kalau gitu tak cerainya, lo enak banget gitu kan. Ini yang berat, makanya ulama-ulama sepuh kita itu wanti-wanti dalam, bukan dilarang, cuma banyak yang belum siap gitu loh, belum siap konflik, pasti ada konflik itu. Ya pasti ada konflik. Makanya kadang-kadang ada istri yang belum siap tapi makso siap, akhirnya bikin syarat. Sampai silakan nikah lagi, syaratnya satu, tidak boleh lebih cantik dari saya, gitu. Padahal istri ini masalah. Jadi istri yang wis elek dikongkon dolek sing lu elek, ini nambah penderitaan antum. Terus nggak boleh lebih muda gitu. Itu syarat yang sebenarnya ojo budal ngono gitu. Cuma kayak ngelarang itu, takutnya istri dimarahi oleh syariat. Akhirnya dibolehkan dengan syarat yang nggak mungkin dipenuhi gitu loh. Syarat yang nggak mungkin dipenuhi gitu. Nah jadi, dan para istri juga tidak boleh antipati dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kalau memang lihat dari karakter suaminya belum siap ke arah sana, istri jangan menghalang-halangi. Jadi sampaikan aja ya, untuk sementara ini ayah belum siap untuk poligami. Mungkin pertama mungkin poli pantai aja gitu. Ya. Untuk pemanasan. Karena berat, resikonya itu nggak gampang.
Seperti tadi ketika ada gejolak gampang mencerai, salah satunya baik yang muda maupun yang tua, nggak boleh itu. Walaupun maksud pokoknya aku nggak siap, pokoknya kan nggak boleh. Di situ ketidaksiapan para suami yang paling banyak memakan korban itu. Akhirnya diceraikan karena ditekan, karena satu diancam lagi. Lu itu sampai terjadi kemarin, Ustaz gimana ini? Istri saya bawa pisau Nah, yang harus saya lakukan apa Ustaz? Bawa pecok aku. Biar tambah serem. Lah sampean kemarin kayak apa? Saya kok tadi nyekukruk ngene aku. Semangat hadapi itu resiko. Lo kayak begini. Lah suami ingin mikir apa aku. Ya, jadi bukan sesuatu yang sederhana. Maka di sini yang dikatakan i'tisam bil Quran itu bukan cuma dari satu sisi, tapi dari sisi-sisi yang lain. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah ta'awud ilallahi ta'ala, berta'awud, beristi'adzah, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah kita sampaikan momen-momen di mana kita diajari oleh syariat untuk banyak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang masuk pada poin yang keempat. Ya, sekarang kita masuk. Oh iya betul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan poin berikutnya. Ngapunten, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita bahas sedikit ya. Kita bahas sedikit beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jihad melawan setan ini. Ada beberapa persoalan penting yang perlu kita sampaikan. Perlu kita camkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam agar berhati-hati terhadap talbis. Agar berhati-hati terhadap talbis. Talbis itu perangkap. Ya. Talbis itu perangkap. Yang dipasang oleh syaitan. Allah sudah mewanti-wanti itu. Pertama kepada Nabi Adam sendiri. Peringatan keras. Kita lihat di dalam surat Toha. ayat 117.
surat 20 ayat 117. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Iya, ada terjemah, silakan. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-sekali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Insyaallah, ini sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Peringatan secara tegas dan langsung kepada yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini itu adalah adullaka wali zauji. Iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Secara langsung, secara gamblang disampaikan gitu. Diwanti-wanti, namanya tahdzir, namanya peringatan dari Allah Ta'ala. Ini al-hadr, peringatan dari Allah Ta'ala. Supaya apa? Adam tidak sembrono dalam masalah ini. Akhirnya kemudian peringatan yang kedua, ada dua peringatan di situ. Jadi yang pertama diingatkan tentang apa? Tentang statusnya iblis. Posisinya iblis itu sebagai musuhmu dan musuh istrimu. Yang kedua, targetnya iblis disampaikan pula kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Fala yukhrijannakuma. Berarti ini target terbesarnya iblis. Perhatikan dengan baik, ini target terbesarnya iblis. Jangan sampai iblis yang menjadi musuhmu itu nanti mengeluarkan kamu dengan istrimu minal jannati, dari surga ini. Itu loh. Jadi di dalam ayat ini ada tiga peringatan dari Allah Ta'ala. Peringatan yang pertama tentang apa? Tentang statusnya iblis sebagai musuh. Yang kedua, targetnya iblis. Yang ketiga, akibat. Simak di ayat ini. Pertama dijelaskan statusnya. Apa kata Allah? Aduwwul lakum. Ini adalah musuhmu. Aduwwul lak wali zaujik. Iblis ini musuhmu. Dan iblis ini musuh istrimu. Yang kedua, targetnya iblis memusuhimu apa? Mengeluarkan kamu dari surga ini. Itu targetnya, makanya hati-hati. Yang ketiga, dampaknya kalau kamu nanti sudah keluar dari surga ini, kamu akan menderita, kamu akan celaka nanti. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Adam. Peringatan yang sangat berbahaya ini. Nah, kemudian peringatan yang kedua disampaikan kepada anak-anak Adam. Ya, kita. Yang kedua, peringatan itu disampaikan oleh Allah kepada anak-anak Adam di surat Al-A'raf. Ya, surat 7 ayat 27. Surat 7 ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Simak di ayat itu, silakan. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan,
sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Cukup. Itu nggak bisa dikeraskan dikit yang bikinnya. Pelan tuh ya. Wahai Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Perhatikan. Ya, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh setan. Sebagaimana kedua orang tuamu. Nah, ini disuruh membaca sejarah, disuruh belajar dari suatu peristiwa. Ini pun, ini perkara pertama yang perlu kita camkan. Allah sudah mengingatkan kita semua. Kemudian perlu kita ketahui bahwa, perlu kita sadari bahwa setan dari golongan jin ini adalah musuh yang sangat berat. Yang kedua yang perlu kita sadari, ojo main-main. Jangan meremehkan masalah ini. Ya, dalam Al-Quran sudah diungkapkan, diabadikan oleh Allah riwayat-riwayatnya, peringatannya bahwa setan dari golongan jin itu adalah musuh yang berat. Dari mana kita melihatnya? Pertama, kenapa setan dari golongan jin ini sangat berat? Yang pertama, bahwa setan dan pasukannya itu melihat kita namun kita tidak melihatnya. Itu pertama. Makanya nggak boleh merasa aman gitu, dan nggak boleh terlalu pede. Makanya peringatan kemarin pada kajian yang sebelumnya sudah kita ingatkan, libatkan Allah. Kita melawan setan nggak ada apa-apanya Pak kita. Kita dengan setan nggak ada apa-apanya. Wong setan itu sudah corwong tinju, enten niku pun apa Pak? Sudah berabad-abad dia mengalahkan musuhnya itu. Dan yang dikalahkan bukan remeh-remeh seperti kita. Ini kan kita ini kelas apa ini? Nggak ngerti kita ini apa gitu. Ini kelasnya nabi, kelasnya orang-orang alim. Banyak yang kegugur di tengah jalan karena talbisnya syaitan ini. Malah dalam kitab risalahnya Syekh Shalih Fauzan itu ada di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, insyaallah ada di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu ada seorang alim yang sangat tersohor kealimannya dan betul-betul warok dia, kena. Jadi kisahnya itu ada seorang punya anak gadis cantik, setan tuh mengganggu orang soleh ini nggak bisa gitu. Akhirnya melalui mimpi. Jadi ada seorang muslim yang punya anak gadis cantik diganggu oleh setan, sakit akhirnya. Nah sakit itu diobatkan kemana-mana nggak ada, maka setan melalui hadir dalam mimpinya. Kamu datang kepada orang soleh ini, dia bisa mengobati putrimu ini. Maka dia pun datang mencari orang soleh tersebut sebagaimana yang telah ditunjukkan syaitan dalam mimpi tersebut, karena dia berpura-pura menjadi orang yang alim di dalam mimpi itu. Hanya dia cari orang yang soleh ini, dia cari lama, ketemu akhirnya. Begitu ketemu disampaikan hajatnya, dia minta tolong untuk mengobatkan putrinya. Orang soleh dengan tegas menolak, karena ada fitnah seorang gadis ini. Tapi setan nggak putus asa lah, ini setan itu telaten gitu loh. Sementara kita ini gak telatenan.
Telaten dia, datang lagi, suruh datang lagi. Pokoknya kamu upayakan gimana caranya orang alim ini, karena obatnya di situ, nggak ada obat lain gitu. Direngek-rengek, gimana kalau nanti saya terjerumus dalam syirik kalau Anda tidak membantu saya dalam mengobati putri saya. Mikir nanti kalau terjerumus syirik gimana ini, Anda tanggung jawab terhadap kesyirikan saya. Akhirnya diterima, loh masuk sudah goal pertama, dan itu proses luar biasa. Nah ini, jadi yang pertama, apa alasannya kenapa kita setan dari jin itu adalah musuh yang berat? Ya, karena setan mampu melihat kita dan kita tidak mampu melihat setan. Itu yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 27. Di ayat berikutnya tadi. Kemudian yang kedua yang menjadikan setan dari golongan jin itu berat adalah setan dan pasukannya itu sangat dekat kepada manusia. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa setan itu berjalan mana? Melalui apa, Pak? Ya, melalui aliran darah manusia. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darahnya. Gimana itu? Mau melawan setan gitu? Libatkan Allah. Dan kita jangan santai-santai, serius dalam hal ini, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa setan dari golongan jin itu berat? Yang ketiga adalah karena yang digoda oleh setan dari golongan jin ini adalah kolbu kita. Yang digoda oleh setan dari golongan jin ini adalah kolbu kita, hati kita yang digoda itu. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Tazkiyatun Nufus dan kitab-kitab beliau yang lain, bahwa nafsu itu sebagai kendaraan yang dipakai oleh setan. Jujukannya setan itu melalui nafsu, dan kita punya nafsu itu. Syahwat itu kendaraannya setan, dan kita punya syahwat itu. Ya. Coba lihat sebagaimana sebagian kelompok kaum muslimin berusaha melakukan tazkiyatun, membersihkan nafsu dari diri kita ini. Perhatikan, membersihkan nafsu dari diri kita ini. Gak bisa, Pak. Kenapa? Nafsu itu bagian kesempurnaan manusia merasakan kehidupan. Akhirnya apa? Terjebak dalam jebakan yang lain oleh syaitan. Satu perangkap selamat, perangkap yang lain nggak selamat. Akhirnya apa? Muncul kesombongan, rumongso, luwe bersih timbang yang lain. Kita sudah ngaji tazkiyatun nufus dan kita ngaji dalam makrifat. Kajian sudah sampai kolbu. Ya, sampai nggak ada apa-apa nih, Mas. Lu mulai masuk, langsung cedek malam karo setane. Bayangkan ini. Kita sudah bersihkan dari syahwat-syahwat manusia, dari syahwat-syahwat dunia. Kita tinggalkan kelezatan-kelezatan dunia, kita jauhi nikmat-nikmat dunia. Masuk di dalam dunia akhirat ini, manusia akhirat. Masuk dalam perangkap iblis yang lain. Apa itu? Tazyin. Apa itu tazyin? Tazyin itu hiasan-hiasan seolah-olah itu adalah amalan yang baik. Ya, akhirnya mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendiamkan diri dalam ibadahnya, larut di dalam ibadah cinta kepada Allah, kemudian berusaha meninggalkan manusia sampai tanggung jawab kepada istrinya pun ditinggalkan. Ada apa enggak?
dalam, Masya Allah. Ini mengatakan kami manusia-manusia akhirat loh. Dia tinggalkan istrinya, anaknya. Sampai ketika saya tanya, loh kalau antum tinggal begini gimana anak dan istri antum? Saya titipkan sama Allah. Oh, Masya Allah, ternyata mertuanya yang ngurusi. Iya, saya temukan di lapangan. Ini talbis namanya. Satu perangkap selamat, perangkap yang lain gak selamat. Makanya harus hati-hati dalam mengkaji masalah tersebut. Ya, setan tuh jujuknya kepada hati. Dan di dalam hati itu ada nafsu, dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu yang kita lihat. Seperti harta benda, ya, ada dorongan-dorongan untuk dimiliki. Kemudian masuk di dalam syahwat, dorongan-dorongan pelampiasan kemaluan. Insya Allah masuk ke sana. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas pada ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam jiwa, dada manusia. Jadi yang dijujuk oleh setan itu nafsu. Makanya nafsu jangan dibersihkan total. Kalau bapak-bapak nanti mengkaji tazkiyatun nafas kebablasan resik gak duwe nafsu, sampean repot ndelok bojo sampean koyo gedebok. Ya apa mas? Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Nafsuku wis bersih deh. Masya Allah. Nah terus aku ya apa nasibku? Wallahu a'lam. Gak boleh. Istri tazkiyatun nufus, gak dandan blas Pak. Jiwanya seperti apa nasihatnya ulama-ulama sunnah itu, orang-orang pecinta akhirat. Akhirnya menjadikan dirinya seperti makhluk di kuburan. Anggap saja diri kalian itu sudah mati. Akhirnya bermodel kayak orang mati istri kita. Yo gak tahu dandan, gak tahu suri, gak tahu bercermin, gak tahu bedaan. Bagaimana seperti mayat. Akhirnya yo kayak mayat tenanan. Kenapa? Dia mengatakan syahwatku sudah habis. Masya Allah. Masuk perangkap setan yang lain. Ini yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Nah, itu yang menyebabkan kenapa setan dari jin itu musuh yang berat. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, ini yang menjadikan kita Masya Allah harus betul-betul serius. Yang keempat adalah bahwa setan tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tidak pernah jemu di dalam menyesatkan manusia. Masya Allah. Dan dia mengerahkan kemampuannya seluruhnya, menghalang-halangi setiap jalan menuju kebaikan. Makanya kan sering kita ketemukan, wah wong itu sunnah aja kok. Pernah dengar kalimat itu enggak? Setan sudah duduk di depannya itu. Enggak perlu mengamalkan sunnah, sudah masuk itu. Akhirnya orang-orang seperti ini ceroboh dari satu amalan, pasti dia akan ceroboh pada amalan yang lain. Perhatikan itu Pak. Gara-gara meremehkan sunnah, akhirnya amal-amal utama dalam Islam itu habis dari dirinya itu. Makanya ulama-ulama sunnah itu dikenal agak keras. Oh kekerasan, akhirnya kayak ngono. Padahal sebenarnya tidak itu. Itu menjaga tipu daya setan tadi itu. Ya, coba kalau jenengan pandangan kita gimana Pak? Satu misal ya, satu misal. Kita ngaji di masjid. Ngaji di masjid, habis maghrib, begitu ada adzan isya, berhenti. Kan gitu kan? Ada santri datang ke Ustadz mau nanya, dengarkan adzan.
Nah, dengarkan adzan dulu. Ini waktunya mendengarkan adzan, bukan berdialog. Apa komentar kita terhadap ustadz seperti ini? Halo? No comment? Pak? Saya nanya. Jadi ustadz teguh. Apa komentar kita coba? Kok cik keras sih masuk takon ngene gak oleh. Tuh kan, satu sunnah sudah kita hilangkan. Kita anggap ustadz ini keterlaluan. Masa tanya gak boleh? Bukan gak boleh mas, syariat dengar adzan itu hilang lama-lama itu. Mosok itu kan sunnah, mulai kan kalimat itu masuk. 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kebiasaan kita nggak pernah dengarkan adzan. Betul apa enggak? Betul apa enggak itu? Kedua pelanggarannya apa? Nggak ikut menyuarakan adzan. Karena nggak dengar suara adzan, nggak mungkin mengikuti suara adzan. Padahal disyariatkan oleh Nabi apa? Istima' dan mengikuti suara. 2 sudah hilang. Yang ketiga apa? Pasti akan diikuti berikutnya. Amalan-amalan sunnah dia akan remehkan. Lihat teman-teman yang masih sibuk ketika adzan dikumandangkan dengan HP-nya. Nggak usah orang lain. Coba barangkali kita pernah nggak menjaga qobliyah ba'diyah? Ini kan diremehkan lagi. 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, terus nanti amalan-amalan sunnah itu disepelekan, dan itu perangkap-perangkap setan masuk ke dalamnya. Insya Allah. Jadi setan itu tidak pernah lelah dalam menggoda manusia, dan dia halangi setiap jalan menuju kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu riwayatnya, inna syaitana qa'ada li ibni adam bi'atrukihi. Sesungguhnya setan menghalang-halangi di seluruh jalan kebaikan dari anak Adam ini. Seluruh jalan kebaikan tidak satu pun dibiarkan oleh syaitan, dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf pada ayat 17. Ya. Ayat 16 dan ayat 17. Surat 7 ayat 16 sampai ayat 17. Baik. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari ayat kanan. 16 dulu, ayat 16 dulu. Ya. Ya, ayat 16 dulu, Mas. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku, aku tersesat. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Masya Allah. Karena engkau telah menghukumku dari penyimpang dari jalan yang benar. Karena engkau menyesatkan ke aku, maka aku berjanji, kata iblis, la aq'udanna lahum, kami akan menghalang-halangi, ya, mereka anak Adam itu siratal mustaqim, dari jalan-jalan yang lurus. Maka setiap orang akan melakukan kebaikan ono ae acarae kuwi. Pagi ketika akan duha langsung ono Pak sponsor ini, yang ini yang itu, kok disik tengok-tengok denger-denger nyemil kacang. Itu sponsor-sponsor yang menunda kita. Akhirnya mestinya kita sholat duha bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, akhirnya apa? 2 rakaat. Gagal melakukan 4 rakaat, berhasil melakukan 2 rakaat. Muniku sik gak dalil, aku sik mending timbang tonggoku gak blas.
sudah terjatuh, sudah terjungkal, sudah jadi korban, itu masih pakai dalil. Tuh, setan tuh pinternya luar biasa. Sama dengan, maaf ya kalau ada ibu-ibu yang sama dengan yang saya ceritakan, ya barangkali ya takdiri sampean gitu. Ada beberapa ibu-ibu yang sudah hijrah semuanya Pak. Biasanya nonggo, saya gak tahu nonggo, keluar seperlunya saja, jangan merasa aman. Saya ingatkan, jangan merasa aman. Ada satu kasus, ada ibu-ibu datang ke rumahnya si ibu tersebut yang baru hijrah ini. Nah, datang ke sana. Begitu datang, rumahnya sepi, ketemu tetangganya yang sedang bermajelis halaqatul ghibah. Nah, ada halaqah ghibah di sana. Nah, tamu yang datang tadi dari pengajian ibu-ibu ini nanya, "Bu, dalamnya, oh nggih Pak, niki Bu, niki depan ini Pak. Nggih Ibu, ini sekarang sudah mulai berubah, sekarang jarang keluar." Oh nggih dah, seneng tamunya gitu kan. Seneng, masuk diketuk, masuk, ternyata orangnya ada di dalam. Tamu cerita, "Tadi saya muter-muter cari rumah anti gitu. Ini tadi ketemu Bu Ibu kok kumpul di situ, kok ngelumpuk gitu. Tunjukin katanya, Umu sekarang jarang keluar." Iya, alhamdulillah sejak saya hijrah ini saya sudah berubah, saya ingin merubah diri saya, nggak pernah keluar. Nah kayak keluar, coba antum lihat mereka ini loh gitu, cuma nonggo ngerasani wong ingin tok. Kita tetangga saya sampean tahu orang yang gemuk tadi ada nggak? Oh ya itu yang jawab, itu dia. Oh itu biang keroknya Makanya saya sekarang nggak pernah keluar sama mereka, saya gak ngerasani uang. Ya apa cari ini? Saya gak ngerasani uang. Oke, Masya Allah. Makanya kalau anti tahu orang yang awak gede terus itu mau sing beruai, ono nggak bonge? Ono pisan. Oh, iku tambah nemen kuwi. Makanya aku gak tahu kumpul-kumpul mereka itu doyanane ngerasani uang. Alhamdulillah sekarang saya sudah selamat dari iblis, sukses. Nyadar nggak itu? Nyadar nggak? Nggak nyadar. Nggak nyadar. Insya Allah. Itu cara setan di dalam menggelincirkan kita. Sudah rumongso keluar dari area yang nggak baik, Allah masukkan, setan masukkan lagi pada perangkap yang lebih indah lagi. Dan itu lebih buruk lagi. Kenapa? Nggak sadar. Insya Allah ini loh, perlawanan setan, tidak ridhonya setan dengan kita ini. Makanya pada ayat berikutnya dikatakan, summala'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Masya Allah, engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka kebanyakan yang mau bersyukur. Dan pertanyaannya, programnya setan itu sukses apa gagal? Sukses. Alhamdulillah. Dan tim suksesnya hadir pagi ini gitu. Kita ini ternyata menjadi tim sukses. Setan itu kan datang cuma bisiki, yang eksekusi siapa? Hah? Kita Pak. Allah. Makanya kita harus terus mengkaji dan mengkaji dan mengkaji. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima yang menjadikan setan itu menjadi musuh yang berat, ya, bahwa syaitan itu memiliki anak buah, memiliki pengikut yang sangat terstruktur. Membaca
situasi, membaca kondisi, membaca sebuah karakter. Si fulan ini titik lemahnya di mana, dan kita yang hadir di tempat ini termasuk yang berbicara ini punya titik lemah. Awas perhatikan, kita yang hadir di sini itu punya titik lemah, dan setan tahu titik lemah itu, Pak. Itu setan tahu titik lemah itu. Makanya sifat-sifat yang menonjol pada diri kita itu yang digarap oleh setan. Makanya seringkali orang menonjolkan dirinya dari sisi itu. Awas perhatikan, makanya kalau kita diuji dengan satu ujian, belum tentu bisa selamat pada ujian yang lain. Jelas nih gimana? Seperti ada ikhwan-ikhwan diuji dengan caci makian, orang-orang gak ngereken, aku kurang ngereken ngurusi wong-wong, biarkan orang berbicara apa saja tentang akidah saya sudah mantap dengan dia. Dia bukan di situ titik lemahnya. Dan ujian itu bukan cuma caci makian dari orang yang gak senang sunnah, gak mempan kita, gak akan ada perubahan pada kita, semakin kuat kita. Tapi nanti pada saat ujian yang lain, saat dipuji oleh seseorang dan dia sibuk dengan mencari pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, atau ujian berupa kemiskinan, ini yang jarang kuat menghadapinya. Jelas ini? Makanya ibu-ibu hati-hati. Ini banyak akhirnya orang-orang tidak tahan dengan sebuah ketaatan di saat mendapat ujian kemiskinan ini. Berat, Pak, ujian kemiskinan itu. Bukan sesuatu yang sederhana. Coba bayangkan, masih gak kita ngotot ngaji di atas sunnah ini? Ketika SPP anak-anak nunggak 4 bulan, yang dimakan sudah pas-pasan, terancam tidak ikut ujian. Kita diuji dengan beberapa karunia anak-anak yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah. Bukan persoalan sederhana. Makanya minta tolong kepada Allah. Doa di akhir Al-Baqarah yang diajarkan Nabi setiap malam kita baca, itu bukan sekedar pelengkap perhiasan doa-doa sebelum tidur, itu doa kebutuhan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dibaca, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan aku ujian sebagaimana yang Kau berikan pada orang-orang terdahulu. Kenapa ujian orang terdahulu berat? Berat. Ujian orang-orang terdahulu dalam iman ini berat. Ujian orang-orang dulu untuk bertahan di atas sunnah itu berat. Ujian kita hari ini apa coba? Ya, ujian baru, kajian dibubarkan, kita sudah gerundel nggak karukan, itu baru dibubarkan. Gimana ini Ustaz? Kita lawan sekali waktu. Masya Allah. Pikir gelut itu penak popi. Ada yang minta izin Ustaz, minta Ustaz izinkan sekali kami melawan. Loh, sekali kamu melawan dendam itu doa ceritanya. Makanya kenapa ulama-ulama kita menghindar dari masalah itu? Belajar dari kasus pertumpahan darah yang terjadi pembunuhan Utsman. Tuh, Pak, ceritanya kadang-kadang kita itu dengan kedangkalan ilmu kita yang ingin menunjukkan eksistensi kita, kita berani. Masalahnya bukan masalah berani atau tidak. Efek dari itu dibaca ulama-ulama terdahulu. Iso ngobati dendam kalau mbak sampean. Itu kan efek itu kan. Cikal bakal terjadinya iftirakul akbar,
perpecahan yang besar sepanjang masa, nggak bisa diobati sampai hari ini. Itu kan riwayat itu. Ada gejolak yang melakukan perlawanan. Itu dibaca oleh ulama-ulama kita. Efek, Pak, bukan masa sekedar keberanian. Pun, nah itu, jadi setan itu punya anak buah yang sudah terstruktur. Nanti ada bagian-bagian tersendiri menguji manusia itu, memfitnah manusia dengan fitnah-fitnah yang bermacam-macam. Ada yang diuji nggak sholat, ada yang diuji nggak puasa. Kata iblis, belum apa-apa, kan gitu kan. Terus sampai pada akhirnya mampu menjadikan suami istri cerai, dikasih piagam penghargaan. Ya, dirangkul, nah ini kamu sukses. Nah ini nanti perlu dipelajari lagi tentang talbisul iblis. Pun. Nah kemudian sekarang kita lanjutkan jihad melawan setan berikutnya. Jadi itu poin-poin penting untuk kita sadari bahwa setan dari golongan jin itu adalah musuh yang sangat berat. Ada berapa alasan tadi? 5 alasannya. Ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan bagaimana kita berjihad melawan syaitan pada poin yang keempat. Pada poin yang keempat adalah aktsaru min tilawatil Quran. Memperbanyak untuk tilawatil Quran. Memperbanyak untuk tilawatil Quran. Ini. Apa korelasinya dengan talbis ini? Apa korelasinya? Ya, apa hubungannya? Pertama, Al-Quran Allah turunkan salah satu fungsinya adalah sebagai syifa wa rahmah. Sebagai syifa wa rahmah, sebagai obat dan sebagai rahmat. Makanya saya minta tolong dengan sangat para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membiasakan diri akrab dengan tilawatil Quran. Mohon dengan sangat diperhatikan betul. Ya, kenapa saya katakan demikian? Saya banyak menemukan banyak kasus teman-teman yang ngajinya begini, kalau pengajian begini semangat, Pak. Ngaji sana datang, ngaji sana. Pas begitu baca Quran di rumah jarang sekali dia lakukan. Ini sangat tidak benar. Jelas ya? Ini sangat tidak baik. Kenapa? Loh kan, untuk penjagaan iman, penjagaan akidah itu tilawatil Quran. Faidah yang diperoleh itu sangat luas dengan tilawatil Quran ini, terutama di rumah-rumah kita. Terutama di rumah-rumah kita. Mari kita simak ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya tentang min fawaid, di antara faidah-faidah yang bisa kita peroleh bitilawatil Quran dengan amalan membaca Al-Quran. Apa faidah-faidahnya? Kita lihat dulu hikmah dan tujuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama kita lihat dalam surat 10 surat 10 ayat 57. Ayat 57 dan ayat 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Ya. Wahai manusia,
sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terus Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Masya Allah. Allah katakan, wahai manusia, telah datang, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatun. Mau'idhatun. Apa itu mau'idhah? Mau'idhah itu adalah ibrah, pelajaran. Yang dimaksud wal Quran itu pelajaran dari Rabbmu. Ya, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi suatu penyakit yang ada di dalam jiwa. Baik, perhatikan dengan simak dengan baik. Fungsinya itu baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Saya ulangi, baik untuk masalah sendiri maupun masalah orang lain. Maksudnya gimana? Ini barangkali untuk sebagai pengobat diri kita sendiri. Ya, untuk orang lain bagaimana? Artinya demikian, kalau kita menemukan hal-hal yang kurang baik, mungkin pasangan tiba-tiba sifatnya berubah, kurang baik, atau keturunan anak-anak tiba-tiba karakternya berubah kurang baik. Coba sekarang kita evaluasi bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Bisa nggak kita obati dengan Quran? Sangat memungkinkan. Bagaimana caranya? Kita perbanyak amal-amal soleh, terutama istighfar. Terutama apa? Istighfar. Tingkatkan nilai istighfar kita. Perubahan-perubahan tidak baik pada anak, pada pasangan hidup, atau pada usaha yang sedang dikerjakan, itu kemungkinan besar adanya dosa yang tersembunyi pada diri kita. Anak-anak tiba-tiba mogok, tidak mau mondok, evaluasi. Lah ini jarang orang tua itu mengembalikan kepada dosanya. Yang sering disoroti apa? Pasti anaknya. Kowe iki tambah ngene gak koyo kancamu betah, kancamu tahan, kancamu sabar, masa kamu diublek di situ nggak akan selesai. Coba tarik ke belakang, kita istighfar yang banyak kepada Allah. Mungkin anak saya futur, anak saya lemah, anak saya kurang baik, mungkin ibadah kita kurang. Mungkin hubungan kita kepada Allah kurang. Itu cara yang dilakukan oleh para ulama di dalam menghadapi masalahnya, di dalam menyelesaikan kasus-kasus kehidupannya itu. Perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah, lalu apa? Tingkatkan tilawatil Quran ini. Lalu niatkan, saya ulangi, niatkan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan tadi. Niatkan, satu, untuk terampuninya dosa-dosa kita. Saya ulangi, niatkan agar amal-amal soleh yang kita lakukan tadi untuk terampuninya dosa-dosa kita. Itu cara kaum muslimin menghadapi masalah. Noto uripe ditoto. Ojo selalu disalahkan, istri sifatnya nggak bagus, istrinya salah-salahin. Nggak pernah evaluasi apakah sikap kita sudah bagus sebagai seorang suami, sudah benar, sudah lurus, sudah sesuai dengan syariat. Atau sebaliknya ibu-ibu melihat suaminya berubah, dasar laki-laki di mana saja sama saja, ya mesti ae. Lanang nggo ndi padha ae ngono. Padha lanange maksudnya. Saya pernah naik angkot, Pak, bersama ibu-ibu, ada 5 ibu-ibu di angkot itu yang kerjaannya cari karak, tahu karak ya? Nah, sisa nasi yang dijemur itu namanya karak. Nah, dari 5 orang ini ada salah satu anggota masih baru ikut kerja itu.
Saya duduk paling belakang. Terus ada bapak-bapak yang lain, ada dua mungkin laki-laki waktu itu dengan saya naik angkot Pak ya. Nah, ngeten iki kok Ustadz naik nggak bersama mahram? Pak, angkot. Akhirnya ditanya yang baru ikut tadi, sampean lapot to Mbak, melok kerja koyo ngene wong nyambut gawe soro. Cerita si fulan ini bahwa suaminya berulah. Cerita bla 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 bla, 4 orang itu komentar, satu yang lain tuh diem aja gitu. Akhirnya terakhir nek wis koyo ngono sih, coba nek nurut jenengan apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang jawab. Ketika solusi terakhir, ibu yang mulai tadi diem nggak komentar, nyeletuk. Nek aku Mbak duwe bojo koyo ngono tak tekek ngono aja. Itu solusi terbaik. Masya Allah, saya itu melongo, serem, ketoki menang mulai awal itu, nggak ada komen, nggak ada omongan apa-apa. Terakhir ini bagian kalkucu kayak ini. Nek aku duwe bojo ngono tak awang nyambut gawe soro koyo ngene, pola-pola tak tekek ngono. Saya langsung kek ngono. Nanti cekek. Wah, akhirnya teriak wong lanang. Wah, mulai aku kena iki. Wis gak noleh blas, noleh nang buri aku. Wong lanang gonti podo ae. Allah, itu coba evaluasi, ada nggak lurus nggak jalan kita ini, bener nggak akhlak kita ini, tugas-tugas sebagai seorang suami istri. Makanya terjadinya kekeliruan, kemungkinan ada dosa di situ. Dan ayo para ulama mengembalikan kepada diri sendiri, cara memperbaiki masalah dari mana kita mulainya? Dari mana? Perbaiki diri sendiri dulu. Kita sholat tahajudnya berantakan, sholat duhanya berantakan, baca Qurannya berantakan. Gimana istri kita menjadi orang yang lembut hatinya? Bagaimana istri kita menjadi orang yang bersyukur? Bagaimana istri kita menjadi tawadhu? Wong tingkah pola kita juga nggak karu-karuan begini. Ya. Kata istri-istri, oke. Dan begitu pula ibu-ibu juga demikian. Bagaimana istri Anda tidak terpelencur dengan wanita lain? Wong jenengan kewasar dengan suami gitu. Ditelepon enak-enak, Dek, sampean lagi apa? Lapo? Ngono jawabnya. Serem jawabannya. Sementara sales-sales itu kalau nerima telepon tuh gimana Pak? Selamat pagi, dari Bapak siapa ya? Makhluk halus. Allah, betul Pak. Ini evaluasi, coba evaluasi masing-masing. Maka cara terbaik nggak ada lagi, cara termulia nggak ada lagi. Cara memperbaiki kasus, menata permasalahan kehidupan, kita mulai dari diri kita. Ayo tingkatkan istighfarnya, zikirnya, kemudian sholat sunnahnya, kemudian apa? Baca Qur'annya ditingkatkan. Niatkan yang pertama tadi apa Pak? Amalan-amalan tersebut, sholat sunnahnya, sedekahnya, zikirnya, istighfarnya. Niatkan satu apa? Agar terampuninya dosa-dosa kita. Nah, yang kedua kita harapkan melalui amal-amal soleh yang kita tingkatkan semuanya tadi, kita harapkan melalui amal-amal soleh tersebut Allah memberikan rahmatnya. Allah memberikan apa? Rahmatnya kepada kita semuanya. Berikan rahmat dari Allah. Aku minta rahmatmu dengan amal-amal yang aku tingkatkan ini. Kemudian yang ketiga apa? Nah, ini kita harapkan dengan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah, maka kita ingin Allah pun berbuat baik kepada kita dengan cara memperbaiki persoalan kita. Ya Allah, tolong istriku, tolong suamiku dengan amal-amal soleh yang aku lakukan ini. Tolong perbaiki kondisi hubungan kami. Ini. Itu cara orang-orang soleh di dalam menata persoalan-persoalan hidupnya. Nah, ini salah satu di antara faidah besar dari Al-Quran.
Ini salah satu faedah besar dari Al-Quran. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Jangan kamu menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Artinya apa? Sepi dari ibadah. Hakikatnya kuburan itu memang bukan untuk ibadah. Makanya Nabi melarang ojo sampai rumahmu itu kayak kuburan, itu sepi dari ibadah. Gitu loh. Maka dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum, sinari rumah-rumah kalian itu bitilawatil Quran, dengan tilawah Al-Quran. Sudah mulai sekarang. Wes evaluasi. Ada nggak di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang jarang baca Quran di rumah? Ada apa enggak? Ada apa enggak ini? Jangan cuma kita tampangnya aja sunnah ini. Tampangnya aja sunnah, baca Quran di rumah nggak pernah. Ini kesalahan besar bagi kita. Saya ngomong begini, kita temukan kasus-kasus demikian ini, Pak. Baik dari bapak-bapak, tolong Ustadz kalau pengajian disindir Ustadz, wis kata sindir Ustadz antemi kabeh bahkan. Cuma saya kira sampai sama ini kita tahan pukul gitu loh. Gak tegas kalau ngeten iki apa. Nanti di rumah tetap baca Quran, berarti Quran tuh nggak menyentuh hati kita. Kalau nggak berubah dengan Quran, terus ilmu apa yang bisa merubah kita, Pak? Mari kita dengarkan nasihatnya Imam Ibnul Qayyim. Tolong disimak ini. Bagi bapak-bapak sudah dengar begini, biasa nggak baca Quran di rumah, setelah pengajian tetap aja nggak baca Quran. Dengarkan ucapan Imam Ibnul Qayyim ini. Apa kata beliau? Man la yashfihil Quran. Barang siapa yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, barang siapa yang nggak bisa sembuh dengan Al-Quran, la yashfahullah, berarti Allah tidak menginginkan dia sembuh selamanya. Tolong camkan baik-baik ini. Barang siapa yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, la yashfahullah, Allah tidak menginginkan dia sembuh selama-lamanya. Al-Quran gak mempan, Mbak. Makanya tolong bapak-bapak, ayo di rumah baca Quran ini. Baca Quran. Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Sinari rumah-rumah kalian itu dengan tilawah Al-Quran. Biasanya bapak-bapak kalau baca Quran biasanya habis apa, Pak? Habis subuh, alhamdulillah. Berapapun yang kita baca, ya, berapapun, satu lembar kalau memang, tapi istiqomah. Ojo umat-umatan, ya. Nanti habis sisa satu lembar, nanti apalagi baca lagi. Ya, itu yang disebut oleh Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah, dan upayakan sholat-sholat sunnah seperti ba'diyah. Itu kalau bisa sholat di rumah. Sholat ba'diyah, upayakan sholat di rumah. Untuk apa? Rumah kita akan bercahaya. Rumah ini akan bersinar. Kalau qobliyah kan resikonya nggak kebagian sholat jamaah atau ketinggalan gitu ya. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya sudah terbiasa istiqomah ketinggalan Ustaz. Kita udah istiqomah dan tidak rumongso salah. Nggak rumongso salah. Itu masuk juga perangkap setan. Pede aja, Masya Allah. Dalam urusan pahala nggak boleh tawadhu, Pak. Saya rendah diri Ustaz, saya nggak mau sop pertama untuk merendah. Ya nggak merendah, direndahkan kita ini. Cari rokaat apa namanya, sop pertama gitu. Cari sop pertama. Makanya supaya selalu dapat sop pertama, cari masjid yang paling sepi. Itu sampai tahiyat akhir, antum dapat sop pertama. Allah.
Itu. Ayo Pak, baca Qur'annya. Saya ulangi, baca Qur'annya di rumah. Baca Qur'annya di rumah. Sakit apa saja, persoalan apa saja, baca Qur'an di rumah. Itu ada problem kita. Mungkin kita jarang menyentuh Qur'an. Baik. Ya, tilawatil Qur'an. Kemudian kita lihat nasihat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Hurairah, berkata sahabat Abu Hurairah dalam kitab Al-Ihya, disebutkan ini nasihatnya sahabat Abu Hurairah. Nasihatnya sahabat Abu Hurairah. Innal baital ladzi yutla fihil Qur'an, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, maka Allah akan berikan 4 kemuliaan. Masya Allah. Ya, ukrima bi arba'atin khisal, akan dimuliakan, diberikan 4 kemuliaan. Yuk kita renungkan ini. Anak-anak kita kok nggak kerasan di rumah, istri nggak kerasan, suami nggak kerasan. Ya apa ini? Lah iya, ditulisi rumah yang tidak dikerasani yang punya rumah ini. Ya Allah, ini musibah begini. Innal baital ladzi yutla fil Qur'an, barang siapa yang sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an diberikan 4 kemuliaan. Apa 4 kemuliaan tersebut? Yang pertama, ittasa'a bi ahli. Ittasa'a bi ahli, terasa luas bagi keluarganya. Terasa luas. Rumah ini terasa luas di dalam jiwa. Ini urusan hati, Pak. Akhirnya karena terasa luas, orang kerasan di rumah, sakinah. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa man najat, tolong ajarkan kepadaku jalan keselamatan. Ajarkan kepadaku jalan keselamatan. Apa kata Nabi? Nabi memberikan 3 solusi. Yang pertama, ittasa'a baituk, berlapanglah, berluaslah kamu di rumah. Artinya betah tinggal di rumah. Nabi menyebutkan ittasa'a fi baitik, ya, berlapang-lapanglah dalam rumah kalian. Artinya apa? Sering-sering tinggal di rumah. Kamu akan banyak selamat nanti gitu. Loh kenapa? Kalau keluar itu banyak fitnah yang kamu serap dengan kedua mata. Itu loh. Ibu-ibu sering keluar, ujungnya senengane blonjo. Bapak-bapak sering keluar, senengane selingkuh. Loh gitu. Kenapa? Karena diserap oleh mata ini. Mata memandang sesuatu yang disenangi. Lah yang disenangi ibu-ibu apa? Barang-barang, Shopee, ya Gojek, ngaten. Pertama senengane Gojek, susu seneng sing Gojek. Hati-hati, ittasa'a itu. Pertama ini dahsyatnya Al-Quran. Makanya yuk dibaca di rumah, dengan harapan Allah melapangkan rumah kita, sehingga nanti istri, anak itu bisa dilapangkan jiwanya oleh Allah, akhirnya betah di rumah. Itu disebut dengan sakinah, tenang. Makanya wong biyen niku, Pak, salah satu jalan mencari ketenangan apa? Nikah. Mari nikah, nasihat ya wis mari kina celeng ngono cilik titik-titik gaya gubuk elek-elek titik. Cek kena digawe jujukan, cek tenang uripe. Jadi tenang itu 2, 1 punya pasangan, yang kedua punya tempat tinggal. Jadi 2 ini diperoleh supaya apa? Mencapai ketenangan. Itu dengan pasangan dan tempat tinggal. Ternyata dua-duanya tidak menenangkan hati kita.
Insyaallah. Ittasa'a bi ahli. Allah karuniakan, terasa luas bagi keluarganya. Satu, ayo dipraktekkan, ini mukjizat besar dalam Al-Quran. Yang kedua, apa kemuliaan kedua? Yang orang rumah yang sering dibacakan Al-Quran, wa kathura khairuhu, Allah akan perbanyak kebaikan-kebaikan di dalam rumah itu. Ditambahi kebaikan-kebaikannya oleh Allah melalui tilawatil Quran itu. Makanya tadi kita katakan, ayo kita jadikan bacaan Quran yang kita tingkatkan itu menambah kebaikan. Allah turunkan rahmat, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Itu tadi termasuk kebaikan akhlak, kebaikan karakter, itu termasuk di dalamnya dengan tilawatil Quran. Kemarin alhamdulillah ada jamaah yang punya 3 putra, semuanya berani dengan orang tuanya. Nah gitu. Dia mengatakan, padahal saya sudah sholat tahajud, saya itu sudah seneng ngaji. Kenapa anak saya? Tak tanya, lo jenengan mulai seneng ngajinya sudah berapa lama? Baru setahun. Nah kan, yang dulu bagaimana? Lo apa bisa dosa-dosa dulu menimpanya sekarang? Bisa bangga Pak? Sangat bisa. Kenapa tidak? 40 tahun yang lalu itu bisa berakibat, sekarang itu bisa dosa itu. 40 tahun yang lalu kita melakukan dosa. Ya, makanya ayo kita semuanya punya dosa, Pak. Kita semuanya punya kesalahan. Mari kita benahi kehidupan ini dengan perbaikan-perbaikan diri tadi. Pun itu yang kedua. Kemuliaan yang Allah berikan, rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Yang ketiga apa? Kemuliaan yang ketiga, wahadaratul malaikah. Ya, rumah itu selalu dihadiri oleh para malaikat. Masya Allah, tamu termulia, tamu terbaik yang Allah kirimkan ke rumah-rumah ahlul Quran. Para malaikat-malaikat pembawa rahmat. Nih. Kemudian yang keempat, wa kharajat minhu syayatin, setan-setan akan keluar dari rumah ini. Tidak betah nih. Sehingga nanti ada konflik apapun, selamat dari campur tangan syaitan. Ada perbedaan, ada permasalahan, tapi Allah selamatkan melalui tilawah Quran yang kita baca itu. Masya Allah. Ini. Mungkin masalah itu bisa meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat, tapi karena fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran, faidah Al-Quran diredam oleh Allah Ta'ala. Gejolak itu menjadi sesuatu yang menyejukkan. Ini urusan hati semuanya. Perbanyak Al-Quran bacaannya di rumah. Pun sebaliknya, wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullahi azza wa jal. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, minus sekali penghuninya membaca Al-Quran ini, usiba bi'arba'atin khisan, akan diberikan 4 macam musibah. Masya Allah. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan diberikan 4 musibah. Yang pertama, musibah yang pertama adalah dhaqa bi ahli. Apa? Terasa sempit bagi hati pemilik rumah ini, sehingga rumah itu membuat orang sumpah saja. Ada masalah sedikit menjadi gejolak yang besar, ada masalah sepele jadi masalah yang membara. Itu kemungkinan kadang-kadang iki loh masalah apa, iki masalah sederhana kok sampai jadi teriak-teriak begitu. Ternyata kemungkinan pemicunya adalah rumah ini tidak pernah dibacakan, makanya rahmat Allah nggak turun di rumah ini. Sempit rasanya, gampang sekali tersinggung, gampang sekali salah paham, gampang sekali terjadi pertikaian dan percekcokan. Coba perbaiki baca Qurannya. Ada kalau orang Jawa dulu Pak, ini anak sering cekcok ini,
dikai acara ritual namanya bangun nikah. Saya ditanya orang, Ustadz gimana hukumnya bangun nikah? Lu kenapa kok dibangun habis roboh? Ya, coba baca Qur'annya. Kenapa kok sering kali terjadi polemik di rumah? Masalah sedikit jadi tersinggung, masalah dikit salah paham anak terus berantem tidak karu-karuan. Coba kemungkinannya adalah sedikitnya Quran yang dibaca di dalam rumahnya. Dhaqa bi ahli. Yang kedua, waqala khairuhu, sedikit sekali kebaikan di dalamnya. Walaupun rumahnya besar, walaupun rumahnya megah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah, kan sangat disayangkan. Yang ketiga, musibah yang ketiga adalah wa kharajat minhul malaikah. Nauzubillah min syarr. Malaikat pembawa rahmat keluar meninggalkan rumah-rumah tersebut. Makanya rumah terasa hampa, rumah terasa gersang, rumah terasa panas. Orang tidak betah tinggal di rumah. Insya Allah. Ini. Yo. Itu yang keempat. Yang terakhir, wahadaratus syayatin, rumah itu akan dijadikan tempat markasnya syaitan. Ya, menjadi markasnya syaitan. Itu jihad yang keempat. Bagaimana kita berjihad melawan syaitan, yaitu dengan tilawatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga Allah menolong kita untuk mendapatkan kekuatan lahir batin untuk memperbaiki persoalan-persoalan dalam rumah tangga, persoalan-persoalan kehidupan, problem-problem dalam ujian kehidupan. Dengan Al-Quran kita hadirkan menjadi menu santapan ternikmat dalam kehidupan ini. Kita harapkan Allah memberikan kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima setiap amal-amal kebaikan kita untuk menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.